Demi sungguhnya saya telah menciptakan kalian dari satu ipate tanah. Kemudian saya jadikan saripati tanah itu menjadi nutfah. Dan kami jadikan nutfah itu menjadi segumpal darah. Kami jadikan segumpal darah itu segumpal daging. Kemudian kami jadikan segumpal daging itu menjadi tulang belulang dan kami bungkus, kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian kami tiupkan kepadanya ruh dan kemudian kami beritahukan kalian bahwa setelah itu kalian akan mati dan kemudian akan dibangkitkan. Firman Allah Subhanahu wa taala ini ada yang mempergunakan huruf ataf litakif, ada yang menggunakan huruf ataf summa litakfid wa tarahi, tartib wa tarahi, dan rentang daripada fase penciptaan peralihan dari satu ke peralihan yang lainnya mengandung arti dan durasi yang berbeda-beda. Yang paling jauh durasinya adalah antara kematian, summa innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian kalian setelah itu akan mati, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Jadi rentang waktu antara kematian dengan kebangkitan inilah yang paling lama. Mungkin juga nanti rentang waktu antara pembangkitan dan pengumpulan di padang mahsyar sampai kepada penghisaban jauh lebih lama dibandingkan dengan masa hidup kita di dunia. Karena dikatakan inna yawman inda rabbihim kakhamsina alfasanatin mimma ta'udun, sesungguhnya satu hari di hadapan Tuhan kalian mereka akan merasakannya bagaikan 50.000 tahun daripada hari dunia. Itu adalah rentang dan durasi waktu yang akan dilalui oleh manusia, barulah dia akan sampai kepada alam abadi yang namanya akhirat. Ini adalah mengingatkan tiang pelungguh bahwa ternyata sirkulasi kehidupan ini tidak pernah berhenti. Cuma istilah-istilah nikalah yang kadang-kadang yang paling menakutkan adalah kematian. Istilah kematian. Namun istilah kelahiran justru ditunggu-tunggu. Kemudian pembangkitan juga ditunggu. Masa-masa penghisaban kita tunggu. Kenapa kematian itu seringkali membuat orang menjadi takut? Padahal itu merupakan sebuah proses. Karena memang itu naluri manusia. Karena yang namanya mati ini sangat sangar. Padahal apabila tiang pelungguh bandingkan kematian ini kan proses untuk ulik. Sehingga pada misalkan anak pondok nih, namun kanak pondok di narak paling sini meletan adalah ulik dengan pondok. Karena nanti mengingat aktivitas di pondok ini perlu padat dengan berbagai macam aktivitas. Kemudian maka ulik nikilah yang menjadi dambaan daripada mereka. Seandainya tiang pelungguh memahami bahwa kematian ini adalah sebuah proses, lalu proses ulik menuju Allah, maka tiang pelungguh tentu tidak akan pernah merasa takut. Karena walaupun tiang pelungguh takut, dia pasti datang. Mau tidak mau, terpaksa, suka dan duka, dia pasti datang. Yang penting bagi tiang pelungguh adalah mempersiapkan diri untuk menyambut tibanya kematian. Karena marak nikah sampun bawasan Rasulullah, khairukum isti'dadan lil maut. Dengan paling solah di antara tiang pelungguh pada bahasa Rasulullah adalah dengan paling solah caranya mempersiapkan kematian. Karena nanti sebab saya marak sebaru diki bahwa tiang pelungguh kan siap-siap untuk ulik.
ante tiang pelungguh tahu alamat sak aning tulik. Kemudian sak kedua ante tiang pelungguh tahu langan teja ule. Sak ketelu ante tiang pelungguh tahu kendaraan sak kadu ule. Kemudian sak keempat ante narak jelas sewu sigen tiang pelungguh gunakan untuk ule. Aning tiang pelungguh ule niki Allah. Aning tiang pelungguh niki ule adalah Allah. Lengan tiang pelungguh ule niki adalah Islam. Kendaraan tiang pelungguh adalah syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kemudian sejari sangun tiang pelungguh adalah amal saleh. Nah, sampun lengkap ndak niki milik tiang pelungguh. Namun tiang pelungguh sampun lengkap, alamat aning tiang pelungguh sampun tiang pelungguh bikin secara bagus. Lagu napi permasalahannya banyak yang mengatakan tahu yang tiang ule. Lagu alamat sebenarnya dia tahu hakikat Allah ini kisai. Dan tahu sifat 20. Tahu sifat 20, lagu dia tahu pembagian sifat 20 ini. Sejari sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat malami. Kadang-kadang dia tahu hal ini lagu dapiran pemahaman nirman tahu. Berarti niki berarti nirman tahu tulen aning teja uli. Kemudian si kedua, setelah tiang pelungguh tahu alamat aning taule, sigen tiang pelungguh lampain adalah Islam. Parang dia tahu Islam, lagu rukun Islam diman tahu. Diman tahu rukun Islam. Besa pertama, kedua, keempat, kelima. Kalau na rukun Islam, lagu Nabi si gen tegawe di dalam rukun Islam nikah. Tahapan-tahapan untuk arah semacam nikah dia tidak tahu. Berarti jalan isi jalan tempuh di mantau. Di mantau jalan ini tempuh. Maramtan pengguna jalan lalu lintas tahu rambu-rambu jalan. Mbe jalur tiang pelungguh madu kendaraan untuk berjalan kaki. Dia tahu. Kemudian saat kedua tahu kendaraan sejari kendaraan ini syahadatain. Nah, bagus nek kita tahu syahadatain ini siapa Allah itu, siapa Muhammad itu. Banyak orang-orang yang beretorika mengatakan diri itu filosofi, sufi nazari, memikirkan tentang hakikat Allah dan hakikat Rasulullah SAW. Sehingga kadang-kadang memang ini paran bahwa Nabi hakikat Allah itulah Muhammad. Muhammad itu adalah pada dirimu. Niscaya hakikat aku itulah aku kamu. Dan hakikat kamu itulah hakikat kamu aku. Ini adalah merupakan retorika daripada orang-orang yang bersilat lidah yang tidak bisa mengumpulkan bahwa semuanya niki berkumpul pada sholat yang 5 waktu. Kemudian setelah nikah, yang pelungguh tentu menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah taala niki rapat. Wa nahnu aqrabum ilaikum walakin la tubsirun. Aku ni rapat kita kamu lagu di pada kita. Ada sudah Allah. Berbeda tiap roh kita Allah saja tiap roh ingat. Kita Allah niki dengan hakul basirah. Artinya dengan hati nurani yang paling dalam. Dari syu'aul basirah Allah. Ainul basirah adalah merupakan suatu sifat. Kemudian hakul basirah nikilah hakikat daripada basirah. Untuk melihat Allah Ta'ala bukan berarti dilihat secara zati. Zati tidak akan bisa dilihat. Nanti sebab karena Nabi Musa sendiri kan melen cerminan dari Allah Ta'ala lagu dia balik. Melen cerminan Allah dengan ainul basariyah. Ainul basariyah itu mata kepala. Tidak mampu tiang pelungguh. Karena Nabi dari Allah sampun menyatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ya sudah Allah Ta'ala nek bawa setiap cerminan lagu dia sudah Allah bawa setiap cerminan proses pencerminan tiang pelungguh lensa mata tiang pelungguh sampai kepada objek sasaran dengan kudrat iradat Allah meliaran bintang tiang pelungguh cerminan ke malam hanya dengan mata kecil ini tanpa pergunakan teropong. Ini kudrat iradat Allah Ta'ala. Ini adalah merupakan makhluk Allah yang tiang pelungguh harus cerminan. Nah, kemudian barulah era dari kiamat berikalah tahunnya isi termasuk dengan sabda Rasulullah SAW
satarawna rabbakum kama tarawna kamara lailatul badri. Jadi jak yang pelunggu serminan desida Allah Ta'ala niki marak niki tasbih marak tan tiang pelunggu nyerminan bulan lek balam bulan purnama lagu ndek semarak nikah artinya dina sandungan yang dina sandungan dina unaun malik tiang pelunggu nyerminan tetap niki adalah begairi kaifiatin tanpa cara, namun tiang pelunggu serminan desida Allah karena nyerminan Allah merupakan hakikat paling menyenangkan daripada nikmat surga yang tiang peroleh dengan penglihatan. Dan sida Allah Ta'ala menyatakan ketika Allah mengatakan ya ibadi inna raditu bikum, niki adalah merupakan nikmat yang paling menyenangkan tiang pelungguh melalui pendengaran dan seterusnya ya. Nah nikilah perjalanan yang tiang pelungguh tempuh. Oleh sebab nikah memang menjalani hidup niki adalah di dunia waktunya sangat sempit niki kan, sangat sempit rentang waktu kelahiran tiang pelungguh sampai meninggal dunia. Saat nikah tiang pelungguh niki harus tahu mbe alamat, kedua napi belangan, sa ketelu tahu pak kendaraan, kemudian si keempat napi saya mesti tiang pelungguh siapkan. Dalam sampun siap niki ya, ia tulen-tulen perang siap. Mudah-mudahan tiang pelungguh dikanin selaku siap untuk kembali kepada Allah Ta'ala sehingga ya kan tiang pelungguh ulik kepada kampung halaman tiang pelungguh asli setelah tiang pelungguh tersambut jul sida Allah, lalu Allah lah mempersilahkan tiang pelungguh kamu harus berada di bilik ini, kamu di sini. Dan yang paling terakhir umat Muhammad tamu surga setelah 7.000 tahun di dalam neraka, setelah kira 2000 tahun 2000 tahun mengucapkan ya kudus, kemudian 2000 tahun yang mengatakan ya Hamid, kemudian 10.000 tahun mengatakan ilahi rabbi, bro sebulan 7.000 tahun. Nah setelah 7.000 tahun ini surga untuk sikit paling mudi adalah perjalanan jelo 7 kali lipat niki untuk sikit manusia. Berbeda kan jadi yang pelai bumi, karena memang di bumi ini kan kalau tiang pelungguh teruji mau tanah sara doang niki gila sangat luas. Untuk mendapatkan tanah sara gili niki harus miliaran. Kalau di sore ya gratis. Paling mudi doang niki 7 kali perjalanan matahari mengalami tetapi alam semesta niki untuk diameter sopok surga bagi umat Muhammad yang paling akhir sama surga. Nah nikilah yang tiang pelungguh buru adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kedua almarhumah niki adalah hamba-hamba Allah, imra'atun salihah, si arak le menggala kemudian dikerujuk ya taat le Allah Ta'ala, taat le suami, kasih sayang le Nabi Biyajari Papuai, ia indah berakhlak dengan akhlakul karimah kanca keluarga, kanca tetangga. Maka tiang pelungguh husnuzon bahwa kedua almarhumah niki meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kepada tiang pelungguh yang kemungkinan besar sampun merasa terganggu dengan sepatah dua patah kata yang dituturkan oleh kedua almarhumah untuk jamaah syarat menggala, kemudian syarat dikerujuk, tunas lelatan pelungguh sana terberiuk-riuk maafan kedua almarhumah ini ya. Kemudian bila kedua almarhumah pelungguh sami iling, pelungguh sami ingat sampun bertransaksi utang maupun piutang, silakan dihubungi keluarga, selesaikan secara islami, secara keluargaan. Dan bila pelungguh sami ikhlas untuk menyedekahi, maka nikilah tentu yang diharapkan oleh keluarga dan akan mendapatkan nanti yang sampun temanikan sisa Allah. Wa antas saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun yang pelungguh sedekahi semeton jari sulit menyelesaikan utangnya, lebih sholah namun yang pelungguh pada wikan nilai daripada sedekah nikah. Kemudian bagi keluarga yang tinggalkan, maka bibit kesabaran sampun arak di dalam hati tiang pelungguh, maka makin tumbuhkan kesabaran niki dengan paling tidak ingat bahwa tiang pelungguh ini hakikat hidup adalah untuk diuji. Kemudian si kedua, pahala daripada sabar niki dinarak sawikan kecuali dasar Allah. Lalu si ketelu bandingan musibah tiang pelungguh kanca semeton jari secara tempat lain.
arak sih lebih berat daripada nikah, lalu ternyata mereka bersabar karena mereka meyakini bahwa dengan sabar nikah arak lain dari balasannya kecuali Allah sawikan, Allah sawikan. Dan terakhir diakhiri perusahaan sila kepada beliau menghadikan Al-Fatihah buat almarhum berdua, semoga